Halo sahabat literasi semuanya, kembali lagi di Siniar Bali Edukasi bersama saya, Kak Diana. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat literasi akan kembali mendengarkan siniar terbaru dari Bali Edukasi, dan tentunya pada episode kita kali ini, saya tidak sendirian. Ada seorang kakak cantik dan juga pastinya berprestasi dari SMK Negeri Bali Mandara yang akan menemani kita pada siniar kali ini. Nah, siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Kak Risma. Halo Kak Risma. Halo Kak. Oke, apa kabar nih Kak? Kabar baik Kak. Kakak gimana kabar? Ya, astungkara, sehat juga Kak Risma. Iya. Sekarang posisinya lagi di mana Kak? Di rumah Kak. Di rumah ya? Iya. Asli mana Kak Risma? Saya asli dari Banjar Dinasabi, Desa Suhu, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Oke, dari Sawan ya, Sawan Buleleng. Jadi sahabat literasi, sekarang narasumber kita, Kak Risma ini berasal dari Sawan Buleleng yang akan berbagi cerita mengenai pengalaman Kak Risma dalam membaca buku. Nah, ngomong-ngomong Kak, masalah pandemi, sejauh ini Kak Risma kegiatannya apa saja selama masa pandemi ini? Jadi selama masa pandemi ini kan kita siswa-siswi SMK Bali Mandara itu masih belajar dari rumah atau biasa disebut dengan BDR. Nah, otomatis rutinitas saya setiap hari itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu efektif belajar. Dan di samping itu pula saya membantu orang tua saya ketika waktu luang. Biasanya di hari libur kadang membantu bapak dan bantu ibu. Oke. Selain bantu orang tua dan juga kegiatan sekolah, ada ikut kegiatan lain juga Kak Risma? Saya ikut organisasi Forum Anak Daerah Kecamatan Sawan. Jadi biasanya kami hanya mengadakan kegiatan di hari-hari tertentu, tapi karena masa pandemi kami minim kegiatan Kak. Iya. Tapi walaupun begitu tetap produktif Kak ya di masa pandemi, walaupun situasi seperti ini tidak menyurutkan semangat Kak Risma untuk tetap berkarya juga dan untuk memberikan kontribusi juga kan pada orang lain. Nah, Kak Risma, selama masa pandemi ini kita ketahui kan dari pihak Bali Mandara dan juga Bali Edukasi sudah melakukan kolaborasi dan di tahun 2020 kemarin lahirlah acara Virtual Literasi Club di Main. Nah, sebagai salah satu peserta Virtual Literasi Club 2020, gimana nih kesannya Kak Risma waktu mengikuti kegiatan ini? Baik, jadi kesan saya waktu mengikuti VLC ini atau Virtual Literasi Club ini sangat bagus ya Kak. Teman-teman saya juga excited untuk mengikuti kegiatan ini karena di samping kita belajar kan kita otomatis kita tuh pasti ada rasa bosan seperti itu kan. Nah, di samping rasa bosan itu kan kita diarahkan untuk berliterasi lah sebelum belajar. Nah, di sanalah kita mampu merefresh otak kita agar pada saat pembelajaran kita tidak terlalu mumet atau tidak terlalu boring lah karena pelajaran itu aja. Kita bisa selang-selingi dengan literasi ketika istirahat. Jadi di samping itu pula, saya juga sering sharing tentang cerita-cerita yang saya baca ke teman-teman saya. Dan kita juga pembelajaran dari cerita tersebut, Kak. Wah, jadi dari ceritanya Kak Risma ini, saya rasanya tahu betul kalau Kak Risma benar-benar mengikuti kegiatan dengan baik ya selama Virtual Literasi Club ini, dan pastinya banyak hal yang Kak Risma dapat. Nah, ngomong-ngomong, ini buku apa yang Kak Risma baca waktu Virtual Literasi? Jadi buku yang saya baca itu ada novel saya di rumah satu, judulnya Raja untuk Ratu. Jadi memang sih mungkin dari judulnya aja udah tahu kalau ini tuh tentang kisah-kisah anak-anak ABI gitu. Tapi dalam buku ini itu tidak hanya menceritakan tentang kisah-kisah kisah cinta anak SMA. Namun
Dalam buku ini juga kita belajar tentang arti penting keluarga dan persahabatan. Jadi dalam buku ini diceritakan itu dari tokoh pemeran utama itu kan raja dengan ratu, mereka itu memiliki sahabat yang sangat peduli terhadap mereka. Namun keluarga mereka berdua itu seperti sudah hancur karena satu insiden di mana ayah dari raja ini mendapat kasus tabrak lari dan korbannya itu ibunya ratu. Dan di sanalah sempat terjadi perselisihan antara mereka hingga pada akhirnya, karena kan awalnya itu si cowoknya ini gengsi untuk memaafkan. Namun pada akhirnya karena yang ratu ini sering diteror, akhirnya dia memiliki rasa iba dan kembali seperti dahulu. Mereka saling menyayangi, dan di samping itu juga ada dukungan para sahabat mereka. Walaupun keluarga mereka tidak sempurna, namun ada persahabatan yang menyempurnakan mereka. Iya, jadi sepertinya seru sekali Kak ya cerita dari novel yang Kakak baca ini, dan saya juga mendengar sekilas review yang Kakak berikan. Jadi ingin tahu lebih dalam sebenarnya novel Raja untuk Ratu ini tentang apa. Nah, jadi biar kita tidak berlama-lama lagi, dan tentunya pasti sahabat literasi di rumah ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam novel Raja untuk Ratu ini tentang apa sih? Nah, sekarang yuk sahabat literasi yang ada di rumah, kali ini langsung saja kita berikan kesempatan pada Kak Risma yang akan bercerita ataupun ingin memberikan sharing informasi mengenai salah satu buku yang dibaca selama kegiatan PLC 2020 kemarin. Buku apa itu? Yaitu bukunya dengan judul Raja untuk Ratu, sebuah novel dari yang ditulis oleh Teresia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, Kak Diana. Jadi, ini adalah penampakan dari novel saya. Jadi, novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara raja dan ratu. Namun, di samping itu pula, ada kisah persahabatan dan kekeluargaan yang bisa kita petik. Jadi, awal dari kisah novel ini menceritakan tentang bagaimana raja sangat membenci ratu karena sebuah insiden di mana ayah ratu harus ditangkap polisi karena melakukan kasus tabrak lari. Namun ratu tuh bingung mengapa dia bisa dibenci sebenci-bencinya, padahal raja itu sangat menyayanginya dahulu. Nah, waktu terus bergulir hingga pada akhirnya ratu sering mendapatkan teror hingga ibunya dibunuh. Dari sanalah raja mulai merasa egonya dan gengsinya itu udah merasa turun. Nah, dari sanalah dia merasa bahwa dia memang benar-benar masih menyayangi ratu. Di samping itu pula, dukungan dari para sahabat. Raja memiliki 4 orang sahabat. Mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun jika dipadukan mereka itu sangat cocok untuk menjadi seorang sahabat. Dari sanalah mereka membantu raja untuk bangkit dari keterpurukannya. Dari teka-teki, bahkan misteri teror yang diterima oleh ratu, terkuaklah bahwa korban tabrak lari dari ayah ratu itu adalah ibu kandung raja. Di mana orang yang meneror ratu ini adalah orang yang memiliki rasa benci kepada ratu. Nah, pada keluarganya ratu ini karena ayahnya ratu sempat membongkar kasus korupsi, kalau tidak salah korupsi yang dilakukan oleh keluarga dari si penelor ini. Iya. Dari sanalah kan mereka sudah berhasil menjebak ratu hingga akhirnya raja itu datang dan di sana dia menolong ratu. Namun naas raja mengalami kecelakaan dan dia akhirnya amnesia. Dia melupakan ratu dan segala hal yang entah itu sahabatnya. Ya, kelangan mereka semua dilupakan oleh raja. Hingga pada akhirnya ratu itu memiliki satu orang sahabat. Karena ratu sudah menjadi yatim piatu, ayahnya juga meninggal pada saat mendengar kabar ibunya meninggal. Jadinya lah ratu itu diangkat oleh ayah sahabatnya ini. Dan dia dan sahabatnya itu melanjutkan pendidikan di luar negeri. Nah, karena sahabat dari ratu yang berada di Indonesia itu ingin melangsungkan
suatu acara, akhirnya Ratu kembali ke Indonesia dan bertemu kembali dengan Raja. Dari sanalah Raja mulai mengingat kenangan-kenangan yang mereka dulu sebelum terjadinya insiden di mana ayah Ratu di penjara. Nah, dari sanalah jadi waktu Raja amnesia itu memang hubungan mereka sudah tidak baik-baik lagi, Kak Risma ya? Waktu Raja amnesia itu hubungan mereka sudah membaik, namun karena adanya amnesia Raja, dia tidak percaya bahwa Ratu itu orang yang dia kenal, seperti itu. Di samping itu pula ada orang lain yang mengganggu hubungan mereka, seperti itu Kak. Jadi di saat Raja ingin melanjutkan hubungannya dengan wanita lain ini, di sanalah ingatannya kembali pulih, di mana dia mengingat semua kenangannya bersama Ratu. Nah, dari sanalah dia mengejar Ratu, namun hampir tidak tercapai karena mendengar kabar bahwa Ratu akan kembali ke negara ia melanjutkan pendidikan. Namun takdir mempertemukan mereka hingga akhirnya mereka bersama, dan para sahabat mereka itu turut bahagia atas kebersamaan mereka kembali, Kak. Lalu kira-kira endingnya happy atau sad ending? Atau Endingnya mungkin menggantung. Biasanya novel kan seperti itu ya, Kak Risma ya? Iya Kak, banyak saya sebenarnya kalau sad ending itu, kalau emang perasaan kalau sad ending nangis biasanya Kak. Berarti menurut Kak Risma novel yang dibaca sad ending atau happy ending? Jadi ini happy ending Kak. Happy ending, wah seneng ya? Seneng Kak. Dari ceritanya Kak Risma tadi, jadi saya menangkap bahwa novel ini selain ada romansa khusus untuk percintaan anak remaja ya, pada umumnya juga ada aksi thriller ya, karena ada teror, juga ada pembunuhan, jadi agak sadis juga. Tapi kira-kira lebih cenderung romansanya atau thrillernya nih Kak? Kalau menurut saya Kak, emang sih karena novel ini tuh novel romansa, jadi lebih cenderung ke romansanya. Tapi di sini tuh penulisnya itu sangat hebat, menurut saya penulisnya itu sangat hebat, menghadirkan konflik tak terduga. Bahkan saya tuh awalnya mengira ini pelakunya, tapi bukan itu pelaku sebenarnya, seperti itu Kak. Penulisnya itu sangat hebat. Ya, plot twist ada di novel itu ya. Jadi kita tidak tahu dan tidak pernah menduga ternyata orang yang tidak pernah terpikirkan adalah tersangka di cerita tersebut. Ya. Dan kakak rasa juga ini alur ceritanya kompleks ya, permasalahannya juga kompleks. Jadi selama membaca novel ini kira-kira gimana perasaan Kak Risma? Dapat tidak feel-nya? Kalau feel, menurut saya dari saya pribadi sangat amat dapat Kak ya, karena novel ini tuh benar-benar kayaknya penulisnya itu benar-benar memikirkan setiap kata yang ingin dikeluarkan oleh para tokoh dalam novel ini. Jadi dalam novel ini saya sangat amat merasakan bagaimana feel dari novel ini Kak. Jadi sangat mempengaruhi pembaca Kak. Untuk perasaan pembaca itu sangat mempengaruhi Kak. Ya, sangat dapat ya, dan gampang untuk membayangkan ya, karena penulisnya juga apik dalam mengemas setiap alur cerita dan setiap plotnya. Nah, kira-kira waktu Kak Risma baca novel ini, bacanya berapa menit atau mungkin berapa jam, dan apakah dibaca setiap hari atau bagaimana? Jadi di sekolah saya itu ada program namanya silent reading. Nah, di saat silent reading itulah saya membaca novel ini selama 30 menit sebelum pembelajaran. Karena kan di rumah saya juga punya kesibukan seperti pagi hari membantu ibu saya dulu. Nah, setiap 30 menit sebelum pembelajaran saya membaca ini kurang lebih selama 1 minggu, Kak. Selama 1 minggu berarti sudah selesai dibaca ya? Sudah, Kak. Wah, keren. Nah, dari cerita Kak Risma tadi dan juga alur novel yang diceritakan, kira-kira dari Kak Risma pribadi ada nilai-nilai moral tidak yang bisa Kakak dapatkan dari cerita tersebut? Atau mungkin ada hal baru yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini yang Kakak bisa pelajari dari novel Raja untuk Ratu ini? Jadi dalam novel ini tuh banyak banget yang bisa saya petik. Jadi salah satunya itu tentang
keluarga dan sahabat. Jadi di sini tuh selama kamu memiliki keluarga, jangan pernah menyia-nyiakan keluargamu, karena di sini tuh kan ceritanya raja dan ratu broken home, mereka sudah tidak memiliki keluarga karena insiden itu. Jadi selama ada kesempatan, bahagiakanlah keluarga kamu dan jangan sia-siakan waktu berkumpul bersama keluarga. Dan juga di sini juga ada pesan moral untuk persahabatan, di mana sahabat adalah orang yang selalu ada selain keluarga kita. Jadi perlakukan sahabat seperti sahabat kamu memperlakukan kamu dengan baik. Jika sahabat kamu memperlakukan kamu dengan baik, niscaya kamu akan diperlakukan dengan baik oleh sahabatmu. Sahabat adalah mereka yang mampu merangkul kita ketika kesedihan dan mampu bahagia ketika kesenangan bersama kita. Seperti itu, Kak. Nah, benar sekali, Kak. Saya juga setuju dengan omongannya Kak Risma ya. Jadi keluarga itu memang harta yang paling berharga ya. Jadi semasih kita masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk bertemu keluarga kita, merangkul orang tua kita, keluarga kita, ya jangan sia-siakan itu, Kak ya. Dan intinya pasti tetap berbakti dengan keluarga, dengan orang. Nah, menurut Kak Risma, dari karakter utama si Raja dan Ratu ini, kira-kira ada kelemahan dan kelebihan mereka nggak? Diceritakan tidak? Untuk kelemahan dari karakternya ini, di mana Raja itu, dia itu terlalu menaikkan gengsinya, Kak. Di sana mungkin kelemahannya ya. Terlalu gengsi ya. Iya, terlalu gengsi itu di sana kayaknya kelemahannya. Terus untuk ratunya ini, dia itu terlalu lemah lembut, sehingga diperlakukan sekasar apapun, dia tidak pernah membalas. Seperti itu, Kak. Jadi di sana pihak-pihak yang menjadi antagonis di cerita ini siapa saja kira-kira? Bisa diberitahu, Risma? Oh, bisa, Kak. Jadi yang menjadi pihak antagonis itu adalah orang-orang yang meneror ratu, di mana mereka itu masih sepelantaran Raja dan Ratu, namanya Nadia Saraswati dan Sergio Andromeda. Di mana mereka berdua ini adalah saudara kembar yang memiliki dendam pribadi. Ya, saudara kembar tapi tidak identik, Kak. Makanya orang sulit mengenali mereka itu sebagai saudara kembar, dan mereka tuh memiliki dendam karena ayah dan ibu mereka, keluarga mereka itu hancur karena ayahnya Ratu ini membongkar kasus korupsi yang dilakukan oleh ayah dari Nadia dan Sergio ini, Kak. Iya. Oke, jadi Kak Risma kan tadi bilang salah satu moral yang Kak Risma dapat pelajari dari novel ini adalah tentang kekeluargaan. Dan di awal juga Kak Risma menceritakan bahwa Ratu juga dengan keluarganya tidak bisa berdampingan karena ayahnya di penjara, dan juga dari pihak raja sendiri juga ibunya meninggal karena ditabrak. Nah, kira-kira di akhir cerita apakah diceritakan oleh si penulis novel ini bahwa Ratu dan Raja bisa kembali lagi bersama keluarga mereka, atau hanya diceritakan kisah asmara mereka berdua saja? Jadi di akhir cerita ini kan karena Ratu sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, sedangkan Raja, dia itu memiliki ibu tiri. Sebenarnya di sini tuh ibu Raja merupakan istri simpanan dari ayahnya. Jadi karena istri simpanan, ibunya Raja ini tidak pernah dianggap oleh keluarga dari ayahnya. Nah, pada saat ibunya meninggal, ayahnya juga seperti kata Raja, mereka tidak bisa disatukan di dunia ini, tapi mereka disatukan di sana, Kak. Seperti itu. Raja masih memiliki keluarga, yaitu istri sah dari ayahnya ini. Ya, ibu tirinya. Oke. Iya. Ibu tirinya nggak jahat kan? Enggak, Kak, justru baik banget ibunya. Dialah orang yang selalu mencari Raja ketika waktu mendengar kabar ibunya Raja telah meninggal, Kak. Iya. Jadi dari karakter ibu tiri ini juga kita dapat nilai ya, sebenarnya keluarga itu juga menjadi salah satu bagian yang terpenting. Iya, wah, keren sekali Kak Risma. Terima kasih atas reviewnya juga, sudah membantu novel Raja untuk Ratu ini. Dan
Ya, ceritanya bagus. Jadi saya tertarik untuk tahu novel ini ya, karena saya juga sempat mencari beberapa informasi. Novel ini salah satu novel terkenal di Wattpad. Benar? Iya Kak. Ya, Iya, karena saya itu pencinta sehingga Wattpad dibuat Kak. buku ya, sehingga Iya. dibuatkan novel oleh penulis dan oleh pihak penerbitnya. Oke, nah sahabat literasi, itulah tadi sharing dari Kak Risma yang sudah dengan sangat jelas dan detail memberitahu bagaimana sih alur cerita dari Raja untuk Ratu karya Teresia ini dan juga apa yang kita bisa pelajari, pesan-pesan moral yang didapatkan di novel ini. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Kak Risma, lalu setelah Kak Risma membaca novel Raja untuk Ratu ini, ada tidak sesuatu yang menjadi perubahan dalam diri kakak atau mungkin ada hal-hal yang ingin kakak lakukan setelah membaca buku ini, jadi seperti refleksi, ada hal positif yang kakak dapat? Ada Kak. Untuk hal-hal yang ingin dilakukan setelah membaca novel ini ada sangat, seperti saya yang katakan tadi, pesan moralnya itu ada di keluarga dan persahabatan. Jadi saya setelah membaca novel ini saya lebih bersemangat lagi untuk belajar, guna nanti saya di masa depan bisa berguna untuk keluarga saya, mampu membahagiakan keluarga saya. Iya. Dan lebih seringlah menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan juga karena kalau persahabatan mungkin karena masih pandemi ini kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, kita hanya bisa lewat handphone saja. Jadi kalau untuk persahabatan ya saya masih lebih apa ya, walaupun saya dan sahabat saya sudah berbeda sekolah sekarang, namun kami minta mempererat persahabatan kami, dan setelah membaca novel ini kami tambah mempererat persahabatan kami lagi Kak. Wah, ini baru aksi nyata ya, efek nyata yang didapatkan setelah membaca buku. Dan kita ketahui jadinya bahwa ternyata setelah kita membaca buku apapun itu, kalau memang benar kita memahami isi buku itu, ada dampak yang sangat besar ya yang mempengaruhi diri kita untuk bisa lebih baik lagi. Oke. Keren Kak Risma, terima kasih atas ceritanya dan juga berbagi Kak Risma mengenai pandang Kak Risma tentang keluarga. Nah, sebelum kita akhiri nih Kak siniar kita, dan karena Kak Risma juga sudah bercerita kan tentang novel Raja untuk Ratu ini, satu pertanyaan terakhir. Menurut Kak Risma, apa arti keluarga bagi Kak Risma? Arti keluarga bagi saya itu keluarga segalanya. Yeah. Keluarga adalah tempat pertama kita untuk menyampaikan keluh kesah, sedih, tempat pertama kita menumpahkan tangis, tempat pertama kita ketika kita merasa bahagia ada keluarga di samping kita, dan ketika kita merasa sedih juga ada keluarga di samping kita. Jadi arti keluarga itu mungkin bukan bagi saya saja, tapi untuk semua orang itu keluarga sangat berarti dalam hidup kita. Jadi selagi ada waktu, habiskan waktumu bersama keluargamu sebelum kesempatan itu menghilang. Iya, benar sekali Kak. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan omongannya Kak Risma bahwa selagi kita masih ada waktu, ayo kita habiskan waktu kita dengan orang terdekat ya. Karena keluarga memang orang terdekat kita Kak Risma, bukan orang lain lagi. Di mana tempat kita pulang. Jadi ada pepatah mengatakan sejauh-jauhnya kita pergi, sejauh apapun kamu melangkah, pada akhirnya kamu juga akan pulang juga kan? Iya. Rumahmu adalah keluarga. Oke, terima kasih Kak Risma. Dan sekarang ini ada buku lain yang mungkin Kak Risma baca atau ada rencana mau baca buku lain setelah novel ini? Untuk rencana buku lain mungkin ada Kak, karena kan saya punya teman dan teman saya juga punya novel. Mungkin ada rencana untuk membaca, kita saling tukar novel Kak. Tukar novel. Saya sering seperti itu ya. Saya tukar novel, dia punya novel, kita tukar ke saya. Sejauh ini buku yang pernah saya baca juga Dear Nathan, karya dari penulis terkenal Eriska Febriani. Iya.
berarti akan membaca novel itu. Itu sudah pernah saya baca. Mungkin saya akan pinjam lagi karena novel itu bagus walaupun ya? iya Kak. Soal novel itu bagus banget walaupun 500 halaman, kayaknya baca berkali-kali nggak akan pernah bosan deh Kak. Benar Kak Risma, karena saya juga sudah membaca novel itu dan memang dalam sekali pesan yang kita dapatkan karena banyak nilai-nilai kehidupan yang kita dapatkan dari novel itu. Oke, Kak Risma, satu lagi nih Kak, selain sebelum kita akhiri, karena Kak Risma bilang akan baca novel Dear Nathan lagi, padahal sudah dibaca ya. Iya. Itu namanya the power of novel keren. Jadi walaupun sudah kali-kali dibaca, tetap dibaca lagi. Iya. Ada tidak pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada sahabat literasi di rumah, khususnya untuk literasi mereka ya, mengajak semangat dalam hal membaca gitu. Ada tidak? Ada Kak, sedikit ya, pesan yang ingin saya sampaikan. Ya Kak. Jadi pesan saya untuk sahabat literasi di rumah, yuk rajin-rajin berliterasi, karena jenis buku apapun yang kamu baca itu akan memberikan moral, entah itu banyak entah itu sedikit. Seperti contohnya buku yang saya baca, walaupun ini genrenya percintaan, namun ada pesan moral tentang persahabatan dan kekeluargaan. Jadi seperti kata pepatah, seperti kata-kata yang pernah sering saya dengar, jendela adalah dunia. Jika buku adalah jendela, maka membaca adalah kuncinya. Jadi buka jendela dengan membaca buku. Buka jendela dunia dengan cara membaca buku. Keren. Pasti sahabat literasi di rumah sekarang yang lagi mendengarkan senyum-senyum ya Kak. Jadi tergugah mereka untuk membaca lagi dan pastinya menemukan buku-buku kesukaan mereka Kak ya. Karena niat kita membaca untuk mempertahankan niat kita untuk tetap membaca itu dimulai dari kita mendapatkan buku yang pas. Ya, dimulai dari diri kita sendiri dan mendapatkan buku yang pas. Carilah buku yang pas untuk diri kita sendiri sehingga selama membaca itu jadi nyaman. Keren Kak Risma, terima kasih. Saya dari tadi kayaknya ngomong terima kasih terus ya, karena saya merasa excited sekali pada siniar kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jadi saya ingin antara saya dan Kak Risma kita sama-sama mengumandangkan jargon dari masing-masing. Oke, jargonnya Kak Risma dari Bali Mandara, jargonnya saya dari Bali Edukasi. Mungkin bisa dari Kak Risma dulu dari Bali Mandara, baru setelah itu dari saya dari Bali Edukasi. Baik Kak. Jadi SMK Negeri Bali Mandara, bright, come with a dream, live with the future. Oke, bisa diulangi lagi sekali Kak, biar saya juga ikutan. Oke Kak. SMK Negeri Bali Mandara, bright, come with a dream, live with the future. Live with the future. Good. Nah, sekarang saya dari Bali Edukasi nih Kak. Jadi Bali Edukasi ada jargon juga. Kalau saya bilang Bali Edukasi, Kak Risma menyahut dengan salam penyala peradaban. Bali Edukasi, salam penyala peradaban. Terima kasih Kak Risma. Terima kasih Mbak Lika. Atas waktunya. Oke. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak Risma. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih sahabat literasi semuanya. Sampai bertemu di siniar selanjutnya ya.